Selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran dan pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan topik statistika, khususnya dalam materi modus. Dan barangkali bagi kamu yang membutuhkan referensi pembelajaran dan pembahasan soal-soal sebelumnya, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di deskripsi sehingga kamu lebih mudah mencari video yang kamu perlukan. Dan sebelum kita mulai, kita juga berterima kasih atas support dan dukungan kamu kepada channel ini dengan cara yang sudah like, subscribe maupun share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah bergabung dan join di membership channel kita, dan kamu bisa mendapatkan akses untuk video-video khusus yang kita tujukan untuk kamu yang sudah bergabung di membership. Kita lanjutkan pembahasan kita di video kali ini. Tabel berikut menunjukkan berat badan dalam kilogram terdekat dari sekelompok siswa. Dengan berat badan 30-32 frekuensinya 7, 33-35 frekuensinya 11, 36-38 frekuensinya 10, 39-41 frekuensinya 6, 42-44 frekuensinya 3, 45-47 frekuensinya 2, 48-50 frekuensinya 1. Tentukanlah A kelas modus dan B modus. Yang pertama, kelas modus kita bisa memperhatikan dulu frekuensinya 7, 11, 10, 6, 3, 2, 1. Di mana frekuensi yang tertinggi adalah 11 ini, yaitu kelasnya di sini. Maka yang pertanyaan bagian A, kelas modus, adalah kelas kedua yang berupa nilainya dari interval 33 sampai dengan 35. Kemudian yang bagian B, untuk mencari modus, kita memerlukan beberapa data terlebih dahulu. Yang pertama adalah tepi bawahnya. Jadi untuk 33 sampai 35, kita tuliskan sebagai 32,5. Kemudian D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan yang sebelumnya. Jadi 11 dikurang 7, D1-nya adalah 4. Kemudian D2 adalah selisih frekuensi dari kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Dalam hal ini adalah 11 dikurang 10, hasilnya adalah 1. Kemudian kita perlu mencari panjang kelas. Jadi untuk 33 sampai 35 adalah panjang kelasnya adalah 3. Dan kita cari nilai modusnya dengan cara L0 plus D1 per D1 tambah D2 kali C. Jadi nilai L0-nya adalah 32,5. Nilai D1-nya adalah 4. D1-nya kita tuliskan lagi 4 ditambah 1. Kemudian dikali interval atau panjang kelasnya adalah 3. Jadinya 32,5 ditambah 4 dikali 3 jadinya 12. Kemudian 4 tambah 1, 5. Berarti menjadi 32,5 ditambah 2,4. Berarti dalam hal ini 34,9 sebagai modusnya. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Tentukan modus dari data yang dinyatakan dengan histogram seperti berikut. Jadi yang di bagian A, kita perhatikan 49,5 sampai 52,5 ini. Nilai frekuensinya kita baca adalah 6, kita tandai. Kemudian ini berikutnya 14. Kemudian yang ini berarti yang 18. Kemudian yang ini 10. Dan yang ini 4. Dari hasil penulisan interval atau penulisan frekuensi masing-masing interval ini, kita bisa mendapatkan bahwa letak modusnya adalah di kelas yang ketiga. Yaitu karena dia memiliki frekuensi 18, di mana 18 ini adalah frekuensi yang paling besar, paling tinggi nilainya. Kemudian dari sini kita cari nilai L0-nya, tepi bawahnya adalah garis yang ini. Berarti nilainya adalah 55,5. Kemudian nilai D1-nya adalah selisihnya 18 dengan 14. Kita kurangkan, hasil D1-nya adalah 4. Kemudian nilai dari D2 adalah selisih berikut dengan kelas berikutnya ya, 18 dikurang 10. Berarti sama dengan 8. Dan kemudian panjang kelasnya 55,5 sampai 58,5, berarti panjang kelasnya adalah 3. Setelah itu kita tuliskan modusnya sesuai dengan rumus L0 plus D1 per D1 tambah D2 dikali C. Tinggal kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita peroleh.
55,5 plus 4 per 4 tambah 8 dikali 3. Menjadi 55,5. Kemudian 4 kali 3, 12. 4 tambah 8 juga 12. Berarti 12 bagi 12 adalah 1. 55,5 ditambah 1, maka jawabannya adalah 56,5. Ini adalah modus untuk yang di bagian A. Kita lanjutkan lagi dengan pembahasan soal selanjutnya, yang bagian B. Kali ini diberikan nilai tengah, yaitu 33, 38, 43, 48, 53, 58, dan 63. Dengan frekuensi yang belum terbaca. Jadi kita baca pertama dulu, yang ini 4. Kalau yang ini berarti, kalau kita baca ke samping, dia berada di tengah-tengah antara 6 dan 8. Berarti kita tuliskan sebagai 7. Yang ini dibaca sebagai 12. Yang ini 16. Yang ini kita baca dulu, dia 10. Kemudian berarti yang ini 8. Dan yang ini sepertinya di tengah-tengah. Berarti kita anggap 3. Setelah kita menuliskan frekuensi dari masing-masing interval, kita bisa menentukan bahwa 16 ini adalah frekuensi yang tertinggi, berarti adalah letak modusnya. Maka kita baca garis yang ini. Ini adalah L0 ya. Berada di antara 43 sampai 48, maka kita bisa mencari nilai tengahnya. 43 tambah 48 berarti 91. Kemudian kita bagi 2, berarti 45,5. Kemudian nilai dari D1-nya adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Berarti 16 dikurang 12 jadinya 4. Dan nilai D2-nya adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Dalam hal ini 16 dikurang 10, berarti juga kita dapatkan hasilnya sama dengan 6. Kemudian nilai C-nya, intervalnya 43 sampai 48, berarti intervalnya adalah sama dengan 5. Kita tuliskan nilai modusnya sesuai dengan rumus, yaitu L0 plus D1 plus D1 tambah D2 dikali C. L0-nya 45,5. Nilai dari D1-nya tadi adalah 4 per 4 tambah 6. Kemudian dikalikan dengan intervalnya adalah sama dengan 5. Berarti 45,5 ditambah 20 per 10. Nilai 20 per 10 adalah 2. 45,5 ditambah 2, kita bisa dapatkan hasilnya adalah 47,5 sebagai modus untuk jawaban soal tersebut. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Poligon berikut menyatakan waktu dalam detik yang dibutuhkan oleh siswa SMA kelas 12A untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Jadi ada beberapa titik dan frekuensinya masing-masing yang akan kita baca dari poligon tersebut. Tentukan modus dari data yang dinyatakan oleh poligon tersebut. Untuk mempermudahnya, kita mungkin karena lebih biasa mengerjakan soal-soal dalam bentuk histogram dibandingkan poligon, kita bisa gambarkan bahwa yang pertama ini adalah diagram yang pertama, kita anggap tidak ada nilainya. Kemudian diagram atau histogram yang kedua. Kemudian ini histogram yang ketiga. Histogram yang keempat, kelima, dan yang terakhir nilainya juga 0. Kemudian kita akan baca frekuensi dari masing-masing. Yang ini 0. Yang ini 5, yang ini 7, ini juga 5, ini 2, ini juga 0. Setelah kita membaca nilai frekuensi dari masing-masing interval, kita bisa pastikan bahwa letak modusnya di kelas yang ketiga. Maka kita tuliskan nilai L0-nya, kita perlu batasnya yang ini, garisnya kita baca angkanya adalah 20. Berarti nilai L0-nya sama dengan 20. Kemudian nilai dari D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi 7 kita kurangkan dengan 5, kita dapat 2. Nilai D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Kebetulan 7 kurang 5 juga hasilnya 2. Dan C panjang kelasnya adalah sama dengan 10.
Setelah kita dapatkan nilai L0, D1, D2, dan C, maka kita sudah bisa langsung mencari nilai modus. Rumusnya adalah L0 plus D1 plus D1 tambah D2 dikali C. Nilai L0-nya kita substitusikan nilai 20. D1-nya adalah 2. 100 lagi 2 ditambah 2, kemudian dikali C-nya adalah 10. Jadi 20 ditambah. Jadi 2 kali 10 adalah 20, 2 tambah 2 adalah 4. 20 dibagi 4 adalah 5, tambahkan dengan 20 yang di depan, maka modusnya sama dengan 25. Demikian pembahasan soal yang bisa kita tampilkan dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita pelajari bisa dimengerti dengan baik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.